Halo, assalamualaikum masyarakat. Bagaimana kabarnya? Sudah lama ya kita tidak membahas film lagi di channel ini. Maklum lagi banyak pekerjaan belakangan ini. Saya kali ini akan mencoba membahas sebuah film tahun 2023, masih baru ya, dengan judul Influencer. Bagaimana kisahnya? Ayo kita simak bersama. Film diawali dengan diperkenalkannya tokoh utama kita, seorang influencer asal negara adidaya Amerika Serikat yang bernama Madison. Dia sedang melakukan perjalanan wisata ke Thailand. Sebenarnya Madison ini lagi mencari kedamaian dan ingin menjauhkan diri dari hiruk pikuk Amerika Serikat. Ini adalah Ryan, pacarnya Madison di Amerika. Dia awalnya ikut pergi bersama Madison, tapi karena ada kesibukan pekerjaan, akhirnya batal ikut. Dan Madison pun akhirnya pergi sendiri. Di sini kita lihat Madison memang influencer terkenal di Amerika. Sekali posting, endorse masuk. Orang ini bernama Jay, sahabatnya Madison. Di sini kita bisa melihat karakter dari si Jay ini memang pria yang bertulang lunak ya. Madison selalu cerita segala hal dengan Jay, jadi tempat curhatnya lah. Sampai di suatu malam, saat Madison sedang bersantai, ada seorang pria agak parubaya ingin berkenalan dengannya. Wanita ini bernama Cassandra, yang ada tanda lahir di mukanya ini ya. Cassandra memotong pembicaraan mereka, lalu Cassandra mengajak Madison untuk jalan keliling Thailand, dengan maksud agar Madison tidak dirayu terus oleh pria parubaya tersebut. Karena sesama wanita, Madison pun ngikut dengan Cassandra. Jadi ya karena sesama wanita, lebih percaya ke wanita ya daripada pria parubaya tadi. Apalagi kalau di negara orang. Sesi cerita antar sesama wanita pun terjadi. Cassandra pun mengetahui bahwa Madison berada di Thailand sendirian karena pacarnya tidak mau ikut akibat sibuk kerja. Setelah itu, mereka berdua jalan-jalan menikmati indahnya Thailand. Setelah selesai jalan-jalan, mereka berdua kembali ke hotel. Tapi betapa kagetnya Madison, begitu dia sampai di kamarnya, dia mendapati bahwa kamarnya habis kemalingan. Hal itu mengakibatkan uang dan paspornya hilang. Wah, ini parah nih, kalau sudah hilang paspor di negara orang, agak ribet memang. Madison pun meminta tolong kepada Cassandra untuk membantunya mengurus hal ini, termasuk melapor ke pihak kepolisian Thailand. Tapi Cassandra memberitahu bahwa butuh waktu 2 minggu untuk membereskan ini semua sampai paspor baru pun bisa diterbitkan kembali. Cassandra menawarkan bantuan kepada Madison agar tinggal bersama dirinya selama proses penerbitan paspor baru selesai. Dan juga Cassandra berjanji kepada Madison akan mengajaknya lebih jauh lagi mengelilingi Thailand sambil menunggu selama 2 minggu. Di sini memang karakter Cassandra ini masih terlihat baik ya, baru kenal udah sebegitu baiknya. Madison pun memberitahu kepada pacarnya Ryan bahwa paspornya hilang akibat kamarnya dibobol maling. Dan juga dia memberitahu kepada Ryan pacarnya akan menunda kepulangannya ke Amerika selama 2 minggu selama proses pembuatan paspor baru. Keesokan harinya, Cassandra mengajak Madison berkeliling Thailand. Akhirnya petualangan Cassandra dan Madison sampai di sebuah pulau di wilayah Thailand.
Madison mengecek bahwa di pulau itu tidak ada sinyal HP. Mereka berdua bermalam di pulau ini sambil bercerita-cerita curcol antar wanita. Sampai tiba keesokan harinya, saat Madison sedang tertidur pulas, Cassandra pun beraksi. Dia mencuri barang-barang milik Madison dan meninggalkan Madison sendirian di pulau itu. Nah, baru kelihatan nih belangnya Cassandra ya. Ternyata ini memang pekerjaan tetap dari Cassandra, mendekati turis-turis wanita yang datang ke Thailand, mengajak kenalan, mengakrabkan diri, mengajak jalan-jalan seolah-olah sebagai orang yang baik. Setelah itu dia akan meninggalkannya di pulau tadi. Dan Madison adalah orang kedua yang menjadi korban Cassandra. Karena Madison sudah cerita panjang lebar siapa dirinya ke Cassandra, Cassandra pun memanfaatkan hal tersebut. Dia mengambil alih akun IG dan email milik Madison agar semua endorse yang masuk ke akun Madison menjadi miliknya. Dan dia juga mengambil sebuah villa yang dibelikan Ryan untuk Madison. Jadi dia benar-benar mengambil semua hal milik Madison. Bahkan bagaimana caranya agar endorse bisa tetap masuk dan akun IG Madison tetap aktif, Cassandra mengedit semua foto dan video dirinya menjadi seolah-olah itu adalah Madison. Dengan cara itu, akun IG Madison tetap kelihatan masih aktif dan endorse pun berdatangan. Sedap bener ya. Kemudian Cassandra mencari mangsa lain, seorang turis wanita yang datang ke Bangkok sendirian. Gak pernah puas memang manusia ini ya, tamak udah dapat satu, cari yang lain. Dapatlah target berikutnya, wanita ini bernama Jessica. Tanpa basa-basi, Cassandra memantau Jessica. Percobaan pertama gagal. Apa yang dilakukan Cassandra? Menyerah? Oh, tidak. Dia langsung men-searching semua tentang Jessica. Jadi langsung dilihat nih untuk profilnya Jessica ya. Setelah selesai, Cassandra pun menjumpai Jessica dan mencoba mendekati Jessica dengan cara yang lain. Dia berpura-pura jadi humble, jadi caranya mirip-mirip saat dia pertama kali mendekati Madison ya. Kalau dengan cara cool kan nggak bisa, sekarang dengan cara menjadi humble. Dan cara itu ternyata berhasil. Setelah akrab, Cassandra pun mengambil kunci hotel milik Jessica. Itu juga yang dia lakukan kepada Madison kemarin. Akhirnya mereka pun berpisah yang dikarenakan Jessica harus menyelesaikan suatu urusan. Cassandra pun beraksi, dia langsung pergi menuju kamar Jessica. Dia mengacak-ngacak kamar Jessica dan mengambil paspor Jessica. Setelah itu, it's work. Akhirnya Jessica mau nggak mau nurutin Cassandra karena paspornya hilang. Dan akan beres lagi dalam waktu 2 minggu, persis seperti yang dialami Madison. By the way, bagaimana nih kabar Madison ya? Menurut kalian dia mati apa enggak? Sendirian di pulau terpencil, nggak ada penghuni, nggak ada makanan, air juga ya cuman air laut ya. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Tonton aja terus. Setelah selesai jalan-jalan, Cassandra membawa Jessica ke villa milik Madison yang dibelikan oleh Ryan tadi. Dia mengaku bahwa ini adalah villa miliknya. Lalu apa yang terjadi? Tiba-tiba di villa itu ada bunga-bunga dan di meja makan sudah tersaji makanan. Jeng jeng jeng. Ternyata itu adalah Ryan. Ryan bermaksud untuk memberikan surprise kepada Madison, tetapi ternyata Madison enggak ada.
Ryan juga menjelaskan bahwa dialah yang membeli villa ini, maka dia tahu keberadaan villa ini. Sampai di sini Jessica masih belum menyadari juga apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Ryan pun pergi ke kamarnya dan masih menunggu kedatangan Madison. Dia mengira Madison akan pulang malam ini. Keesokan harinya, karena memang Jessica ini adalah seorang turis, dia berkeinginan jalan-jalan keliling Thailand. Akhirnya karena mereka ada bertiga di villa tersebut, mereka memutuskan untuk jalan-jalan bersama. Saat Cassandra sedang memesan makanan, sempat terjadi pembicaraan antara Ryan dan Jessica. Ryan memberitahu bahwa kamar Madison dibobol dan barang-barangnya dicuri, juga passwordnya hilang. Karena tidak ingin pembicaraan lebih panjang, Cassandra memotong pembicaraan mereka. Tapi hasil pembicaraan yang singkat tadi membuat Jessica mulai curiga bahwa pelaku pembobolan kamar Madison adalah Cassandra, persis seperti yang sudah terjadi dengan kamarnya. Cassandra mencoba mengalihkan perhatian dan mengajak Jessica juga Ryan untuk clubbing. Tapi tiba-tiba Jessica pulang duluan dan Cassandra segera menyusul Jessica. Dia juga curiga kalau Jessica sudah mengetahui misinya. Mereka meninggalkan Ryan sendirian di klub. Sesampai di villa, Cassandra melihat Jessica buru-buru mau pergi meninggalkan villa. Akhirnya Jessica pun menyampaikan kecurigaannya terhadap Cassandra, yang mana Cassandra mengakui bahwa villa itu miliknya. Ternyata itu milik Ryan dan Madison, dan dia juga menjelaskan kasus yang sama terkait pembobolan kamar hotel Madison, yang mana itu juga terjadi kepada dirinya. Jessica juga mengetahui bahwa Cassandra sekedar mengambil keuntungan dari Madison. Bahkan Jessica sempat menghina Cassandra dengan memberinya sejumlah uang karena dia tahu bahwa Cassandra sekedar mencari keuntungan dari turis-turis wanita yang berkunjung ke Thailand sendirian. Lalu apa yang terjadi? Cassandra ini bos, semakin dihina malah semakin galak ya. Dia membenturkan kepala Jessica ke tembok. Dan selanjutnya Cassandra pun membunuh Jessica. Sadis memang orang ini, tanpa belas kasihan. Mayat Jessica akan dibuang oleh Cassandra dengan cara dimasukkan ke dalam koper. Keesokan harinya, Cassandra menyediakan sarapan buat Ryan agar seolah tidak ada terjadi kejanggalan dan semua baik-baik saja. Ryan pun pergi mencari keberadaan Madison karena sudah beberapa hari dia menunggu, belum pulang-pulang juga ini anak. Cassandra bahkan mengantar Ryan ke tempat hotel di mana Madison menginap kemarin agar tidak terjadi kecurigaan. Sesampainya di hotel tersebut, Ryan bertemu dengan pria parubaya yang sempat mengajak ngobrol Madison, kayak scene di awal ya. Ryan menunjukkan foto Madison kepada orang ini. Apakah pernah melihatnya? Kata si Ryan ya. Ryan menjelaskan bahwa Madison pernah menginap di hotel ini dan kamarnya dibobol beberapa minggu yang lalu. Mendengar itu, si pria ini pun mengingat Madison bahwa Madison pernah bersama dengan seorang wanita dengan tanda lahir ya. Maksud si pria itu adalah Cassandra. Dan sejak kamarnya dibobol, dia tidak pernah lagi melihat Madison kembali ke hotel ini. Ryan pun mulai curiga karena dia melihat foto Madison bersama cowok barunya di IG-nya Madison. Dan mereka berdua berada di dekat hotel ini. Ya seperti yang jelaskan tadi ya, bahwa foto itu editan si Cassandra. Cassandra membuat seolah-olah Madison sudah punya pacar baru dan meninggalkan Ryan. Ryan meneliti foto dan video Madison yang ada di Instagramnya. Dan akhirnya terbongkar bahwa itu adalah foto dan video Cassandra yang mukanya diedit menjadi muka Madison. Yang mana ini dilakukan Cassandra untuk mengambil keuntungan dari Instagramnya Madison. Karena Madison adalah seorang influencer. Setelah mengetahui semuanya, Ryan segera pergi kembali ke villa untuk mencari tahu bukti-bukti penguat yang lain. Akhirnya Ryan menemukan diarinya Madison, yang mana diari itu tertulis bahwa Cassandra membawa Madison ke sebuah pulau yang nggak ada sinyal. Nggak berapa lama kemudian, Cassandra pun pulang. Lalu Ryan memukul Cassandra sampai Cassandra pingsan. Dia menyekap Cassandra dan menginterogasinya untuk mengetahui di mana keberadaan Madison. Ryan juga mengetahui bahwa Cassandra mengambil semua keuntungan dari Madison termasuk mengambil villa ini.
yang mana villa ini Ryan lah yang membelikan untuk Madison. Akhirnya, setelah dipaksa mengaku, Cassandra bermaksud memberitahu keberadaan Madison kepada Ryan. Lalu, apa yang terjadi? Ternyata itu adalah jebakan. Cassandra langsung menyerang Ryan dan mengakibatkan Ryan terjatuh ke laut. Lalu Cassandra mencekik Ryan di dalam air yang mengakibatkan Ryan pun tewas. Ternyata Cassandra ini bukan orang sembarangan. Beres sudah, semua bukti dan saksi telah dilenyapkan. Keesokan harinya, Cassandra bermaksud membawa mayat Ryan ke pulau tempat Madison berada. Sekalian mengecek juga apakah Madison sudah tewas, karena sudah berbulan-bulan dia ditinggalkan di sana tanpa perbekalan makanan dan minuman. Sesampainya di sana, Cassandra menemukan sepertinya Madison belum mati dan ada tanda-tanda bahwa Madison masih hidup. Cassandra pun segera mencari Madison apa benar masih hidup dan bermaksud untuk membunuhnya juga. Dan tiba-tiba, ya ternyata Madison masih hidup. Madison memukul Cassandra hingga pingsan. Dengan tergopoh-gopoh karena bertahan hidup seadanya dari alam selama berbulan-bulan di pulau ini, Madison segera menuju perahu Cassandra yang mana Madison juga menemukan ada mayat Ryan di situ. Cassandra pun terbangun dari pingsannya langsung menuju perahu miliknya dan dia mendapatkan bahwa Madison telah membawa perahu tersebut dan meninggalkan dirinya di pulau itu. Film pun mamat. Nggak seru. Cassandranya nggak mati, cuma ditinggalin doang. Ya, hikmah yang bisa kita ambil dari film ini adalah kalau mau bepergian atau traveling janganlah pergi sendirian ya. Apalagi travelingnya ke luar negeri, sangat berbahaya untuk wanita apalagi. Karena mungkin akan banyak Cassandra-Cassandra lain di tiap-tiap negara. Sekian dulu ulasan film dari saya, sudah lama banget ya nggak upload. Semoga kalian suka, kritik dan saran silahkan dituliskan di kolom komentar. Saya Putra, see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak asik, cok.